Soal nomor 1. Hasil pengukuran panjang sisi sebuah bujur sangkar dengan menggunakan jangka sorong seperti pada gambar berikut ini. Maka luas bujur sangkar tersebut berdasarkan angka penting adalah, kita tahu bahwa luas adalah sisi dikalikan dengan sisi. Sebelumnya kita tentukan dulu hasil pengukuran panjang sisi dengan cara menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Perhatikan hasil pengukuran ini. Di sini ada garis horizontal. Nah, di atas garis ini adalah skala utama. Dan yang di bawah ini adalah skala nonius. Untuk menentukan nilai skala utama, perhatikan garis pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Terletak pada garis ini, yaitu menunjukkan angka 5,123. Jadi hasil nilai skala utama adalah 5,3. Kemudian nilai pada skala nonius, perhatikan pada skala nonius yang berimpit pada skala utama, yaitu terletak pada skala ini. Ini ya, membentuk garis lurus. Kita hitung terletak pada skala berapa? Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terletak pada skala 8. Nah, skala 8 ini kita kalikan dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm dan dihasilkan 0,08 cm. Kemudian kita jumlahkan 5,3 ditambah 0,08 jadi 5,38 cm. Nah, hasil pengukuran ini terdiri dari 3 angka penting. Selanjutnya, kita menentukan luas bujur sangkar, yaitu sisi kali sisi. Kita kalikan 5,38 dikali 5,38. Untuk perkalian 5,38 dikali 5,38, ini hasilnya lebih dari 25 kurang dari 30. Nah, untuk hasil yang mendekati adalah 28,9 cm persegi. Ini hasilnya dengan jumlah angka penting 3 angka penting juga, yaitu sama dengan hasil pengukuran sisi, yaitu 3 angka penting. Jadi jawabannya D, 28,9 cm persegi. Soal nomor 2. Seorang anak berjalan lurus 6 meter ke utara. Kita tuliskan di sini, dia bergerak dari sini ke utara sejauh 6 meter. Kemudian belok ke timur sejauh 8 meter. Setelah sampai sini dia berbelok ke timur sejauh 8 meter dan belok lagi ke selatan sejauh 12 meter. Setelah sampai sini berbelok ke selatan sejauh 12 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, nah, perpindahan anak tersebut dari posisi awal ini kita misalkan posisi awal A, kemudian posisi akhir anak B. Apabila kita tarik garis lurus dari A ke B seperti ini, dia akan membentuk sisi miring dari sebuah segitiga. Nah, ini bangun segitiganya. Untuk sisi yang atas itu akan sama dengan ini ya, jarak 8 meter. Kemudian sisi yang samping itu 12 dikurang 6 meter, jadi 6 meter. Nah, untuk mengukur perpindahan dari A ke B, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar sisi yang ini 8 kuadrat ditambah sisi yang samping ini 6 kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat adalah 64, sedangkan 6 kuadrat adalah 36. Kemudian kita jumlahkan 64 plus 36 adalah 100. Akar 100 adalah 10 karena satuannya meter. Jadi perpindahan anak tersebut dari A ke B adalah 10 meter. Arahnya ke tenggara ya, ke tenggara ini.
Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 3, grafik di samping menggambarkan kecepatan mobil yang sedang bergerak lurus beraturan dan bergerak lurus berubah beraturan. Jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak 6 sekon adalah, kita perhatikan di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Yang ditanyakan jarak setelah mobil bergerak 6 sekon. Nah, mobil bergerak dari sini sampai 6 sekon. Nah, ini grafiknya berbentuk, ini kan grafik GLBB, ini grafik GLB dan ini grafik GLBB. Di bawah grafik ini membentuk bangun. Nah, ini pada grafik yang pertama, grafik GLBB ini membentuk bangunan trapesium. Ini bangunan 1. Kemudian grafik GLB ini membentuk bangunan persegi. Kemudian grafik ini adalah grafik GLBB, di bawahnya berbentuk bangunan trapesium. Nah, untuk menentukan jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak 6 sekon, kita bisa menghitung luas daerah di bawah grafik dari 0 sampai 6 sekon. Nah, untuk luas daerah 1 ini berbentuk bangun trapesium. Kita bisa hitung dengan menggunakan rumus jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali tingginya. Nah, ini sisi sejajarnya, ini tingginya. Untuk sisi sejajarnya yang ini 20 ditambah sisi sejajar yang ini 30 dibagi 2 tingginya, tinggi trapesium pada bangunan ini 0 sampai 2, berarti jarak dari sini ke sini adalah 2. Nah, ini bisa kita coret, jadi L1 hasilnya 20 tambah 30 yaitu 50 satuannya meter. Kemudian luas daerah yang kedua ini berbentuk persegi atau persegi panjang. Kita bisa kalikan sisi kali sisinya. Untuk sisi yang ini 4 dikurang 2 yaitu 2 dikalikan sisi yang ini. Ini adalah sisinya, jarak dari sini ke sini adalah 30 dikalikan 30. Nah, untuk L2 hasilnya 2 kali 30 adalah 60. Nah, untuk luas daerah ketiga sama seperti luas daerah pertama, kita menggunakan rumus bangun trapesium, yaitu jumlah dua sisi sejajar. Sisi yang ini dan ini kita jumlahkan. Sisi yang ini jaraknya 30 ditambah sisi yang ini jaraknya 40 dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya adalah 6 dikurang 4 berarti 2. Kita bisa coret, berarti luas daerah ketiga 30 tambah 40 70. Nah, untuk jaraknya atau S sama dengan jumlah luas bangunan L1, L2, dan L3. L1 plus L2 plus L3. Kita bisa jumlahkan L1 50 ditambah 60 ditambah 70 dan hasilnya adalah 180 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 180 meter. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal 5 radian per sekon, omega 0-nya 5 radian per sekon, dan mengalami percepatan sudut 0,5 radian per sekon kuadrat, berarti alfa 0,5 radian per sekon kuadrat. Maka kecepatan benda pada detik keempat yang ditanya omega T-nya pada T sama dengan 4 sekon. Nah, di sini untuk menentukan omega T kita bisa menggunakan persamaan omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Kita masukkan nilai omega 0-nya 5, alfanya 0,5 dan T 4 sekon. 0,5 dikali 4 sama dengan 2.
Jadi 5 plus 2 adalah 7. Satuannya radian per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 7 radian per sekon. Seseorang bermasa 55 kg berada dalam lift yang sedang bergerak menuju lantai dasar. Jika desakan kaki orang tersebut terhadap lift 450 Newton dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan gerak lift adalah, di sini kita bisa gambarkan orang bermasa 55 kg, ini masanya 55 kg, jadi mempunyai gaya berat W arahnya ke bawah, besarnya M kali G, masanya 55 dan G sama dengan 10. Jadi gaya beratnya 550 Newton, arahnya ke bawah. Kemudian kakinya mendesak lantai lift. Ini ya namanya gaya normal, arahnya ke atas, besarnya 450 Newton. Nah, yang ditanyakan percepatan gerak lift. Lift bergerak ke bawah. Nah, percepatannya A. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk sigma F ini ada gaya berat W arahnya ke bawah searah dengan A. W bernilai positif, sedangkan N arahnya ke atas berlawanan dengan arah A, berarti N bernilai negatif. Kita bisa tuliskan W min N sama dengan M kali A. W-nya 550 Newton dikurang 450 Newton sama dengan M-nya 55 yang ditanyakan A. 550 dikurang 450, di sini hasilnya 100. Kita bisa tuliskan lagi 55A, kemudian A adalah 100 dibagi 55. 100 dibagi 55. Nah, di sini kan 100 dibagi 55 1 lebih ya. 1, kita bisa bulatkan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. 2 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 6. Balok bermasa 4 kg diikat pada ujung tali, sedangkan ujung tali yang lain dililitkan pada katrol berjari-jari 10 cm bermasa 2 kg. Tentukan percepatan yang dialami balok. Jika kita gambarkan sistemnya, ini balok diikatkan dengan tali, kemudian talinya dililitkan dengan katrol. Nah, pada balok di sini balok memiliki massa, berarti ada gaya berat W. W besarnya M kali G, massanya 4, percepatan gravitasi 10, jadi bergaya beratnya 40 Newton. Kemudian pada balok ini ada gaya tegangan tali T arahnya ke atas. Kemudian pada katrol di sini ada gaya tegangan tali T arahnya ke bawah. Nah, pada sistem ini ada gerak translasi pada balok, kemudian ada gerak rotasi pada katrol. Nah, pertama kita tinjau dulu gerak rotasi pada katrol dengan menggunakan persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, untuk sigma tau ini momen gaya. Momen gaya adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya. Nah, gaya pada katrol yang menarik katrol ini adalah T, sedangkan lengan gayanya adalah jari-jari katrol. Kemudian I, momen inersia pada katrol ini setengah mr kuadrat dikali alfa. Nah, untuk alfa itu A dibagi dengan R. Kita coret R di bawah ini dengan R yang kuadrat ini. Kemudian yang R yang sebelah sini kita coret juga dengan yang ini. Jadi T sama dengan setengah M kali A.
atau T sama dengan setengah massa katrol 2 kali A. Jadi T sama dengan A. Selanjutnya kita tinjau benda ini dalam gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita tinjau benda balok ini ya. Di sini kan benda bergerak ke bawah, berarti percepatannya ke bawah. Nah, di sini W bernilai positif karena searah dengan percepatan, sedangkan T bernilai negatif karena berlawanan dengan arah percepatan. Nah, selanjutnya kita masukkan masukkan kebersamaan W min T sama dengan M dikali A. W-nya adalah 40, sedangkan T-nya sama dengan A. Sama dengan M. M-nya itu 4A. Selanjutnya kita bisa memindah ruaskan min A ini ke ruas kanan. Jadi 40 sama dengan 4A plus A. 40 sama dengan 5A. Jadi A sama dengan 40 dibagi dengan 5 sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah D, 8 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 7. Sepotong karton berbentuk persegi terdapat lubang berbentuk segitiga di bagian tengahnya seperti terlihat pada gambar berikut. Koordinat titik berat karton adalah, di sini yang ditanyakan koordinat titik berat, berarti yang ditanya koordinat X0 dan Y0-nya. Nah, sebelum menentukan koordinat titik berat, kita tentukan dulu koordinat titik berat pada dua bangun ini. Ini ada bangunan persegi dan bangunan segitiga. Kita tentukan koordinat titik berat pada persegi. Untuk koordinat titik berat terhadap sumbu X pada persegi, ini dari sini jaraknya dari sini ke sini ini 10 cm, berarti setengah dari jaraknya yaitu 5 cm. Kemudian koordinat titik berat terhadap sumbu Y-nya, kan ini tingginya dari sini ke sini 10, berarti setengah dari 10 sama dengan 5 cm. Selanjutnya kita tentukan luas dari persegi ini yaitu A1. Luasnya ini sisi kali sisi yang ini 10, sisi yang ini 10, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100 cm persegi. Kemudian kita menentukan letak titik berat dari bangunan segitiga. Nah, untuk letak titik berat terhadap sumbu X, dari sini ke sini ini jaraknya 2 ya, ditambah dengan jarak dari sini ke sini itu ada 8 dikurang 2. Nah, ini letak titik beratnya kan di tengah ini ya, berarti setengah jarak alasnya. Nah, setengah jarak alasnya 8 dikurang 2, berarti 8 dikurang 2 kan 6. 6 dibagi 2 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 cm ya. Selanjutnya kita menentukan koordinat titik berat pada segitiga ini terhadap sumbu Y, yaitu Y2. Letak dari sini ke sini itu kan 2 ya, ditambah 1/3 dari tingginya. Tinggi segi 3, 1/3 dari tingginya. Nah, tinggi segitiga ini 8 dikurang 2. 8 dikurang 2. Nah, 8 dikurang 2 6. 6 dibagi 3 2. 2 tambah 2 berarti
cm. Sedangkan luas segitiganya yaitu A2 setengah alas ya. Setengah alasnya berapa? 8 dikurang 2 berarti 6 kan? Dikali tingginya dari sini ke sini 8 dikurang 2 6 dibagi 2 kan 3 dikali 6 18 cm persegi. Nah kemudian kita menentukan letak titik berat terhadap sumbu X yaitu X0. Nah untuk X1 dan X2 itu sama dengan 5 ya, sama-sama dengan 5 berarti X0 nya 5 cm. Nah untuk letak titik berat terhadap sumbu Y yaitu Y0, kita menggunakan persamaan Y1A1 dikurang Y2A2 dibagi dengan A1 min A2. Kita masukkan ke persamaan, nilai Y1 nya 5, A1 100, kemudian Y2 4, A2 18 dibagi 100 dikurang 18. Ruas atas dan bawah kita sama-sama bagi 2 ya, biar memudahkan perkalian. Jadi ini dibagi 2 50, ini 50. Kemudian 18 dibagi 2 9, ini 9. Nah, 5 kali 50 itu 250 dikurang 4 dikali 9 adalah 36, kemudian 50 dikurang 9. Nah, 250 dikurang 36 yaitu 214 dibagi dengan 41. Nah, ini 214 dibagi 41 itu hasilnya 5,219. Jadi kita bulatkan 5,2. Jadi koordinat X0, Y0 adalah 5,2 cm. Jadi jawabannya yang tepat adalah C, 5,2 cm. Soal nomor 8. Perhatikan gambar di samping bila AD 1 meter, AB 0,2 meter, CD 0,2 meter, massa batang diabaikan, maka momen gaya terhadap titik B adalah. Di sini ada sistem. Pada titik A ada gaya 30 Newton. Kita beri nama FA. Kemudian di sini ada gaya FB. Gaya pada titik C kita beri nama FC. Kemudian ada gaya di titik D, kita beri nama FD. Jarak dari A ke D 1 meter. Dari A ke B kita beri nama LA. Jaraknya 0,2 meter. Kemudian jarak dari B ke C, apabila C ke D 0,2 meter, maka jarak B ke C sama dengan 1 dikurang 0,2 dikurang 0,2 sama dengan 0,6 meter. Ini yang ditanya adalah momen gaya total pada poros di B. Jadi jarak antara B ke C adalah LC. Jarak antara B ke D adalah LD. Besar LD sama dengan 0,2 ditambah 0,6 atau 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8 meter. Di sini kita akan menghitung momen gaya pada poros di titik B. Nah, momen gaya total
atau tau total itu akan sama dengan tau A plus tau B plus tau C plus tau D. Perhatikan, karena poros putar berada di titik B, maka lengan gaya di titik B sama dengan 0, sehingga momen gaya di titik B atau tau B sama dengan 0. Perhatikan gaya FA. Apabila poros putar pada titik B, maka arah momen gaya di titik A akan berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka tau A bernilai negatif. Perhatikan di titik C, gaya pada FC karena poros putar di titik B, maka momen gaya pada titik C searah jarum jam tau bernilai positif. Perhatikan gaya FD. Apabila gaya FD ini memutar batang AD, maka arah putarnya searah jarum jam, jadi tau D bernilai positif. Kita tahu bahwa momen gaya adalah perkalian gaya dengan lengan gaya. Untuk momen gaya di titik A bernilai negatif, maka min FA kali LA. Untuk tau B, karena lengan gaya di B 0, maka tau B kita tulis 0. Ditambah, karena tau C bernilai positif, maka FC dikali LC. Selanjutnya pada titik D, tau D atau momen gaya di titik D bernilai positif, sehingga plus FD. Karena di sini membentuk sudut 30 derajat, maka FD dikali sin 30 derajat dikali dengan lengan gayanya yaitu LD. Kita masukkan nilainya di sini FA min 30 dikali 0,2 plus FC 6 Newton dikali LC 0,6 plus FD 24 sin 30 derajat dikali LD-nya 0,8 sama dengan min 30 kali 0,2 sama dengan min 6 ditambah 6 dikali 0,6 sama dengan 3,6. Kemudian sin 30 adalah setengah. Setengah dikalikan dengan 24 sama dengan 12. 12 dikali 0,8 sama dengan 9,6. Kemudian kita jumlahkan ya, min 6 plus 3,6 plus 9,6 sama dengan 7,2 Newton meter. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 7,2 Newton meter. Soal nomor 9. Sebuah bola pejal bermasa 1 kg dan jari-jarinya 5 cm bergerak menuruni bidang miring seperti gambar. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan I sama dengan 2/5 mr kuadrat, maka kecepatan bola di dasar lantai adalah, di sini kita bisa gambarkan posisi bola pertama di titik A, kemudian posisi keduanya berada di dasar lantai yaitu di titik B. Nah di A, ini kan bola mau bergerak ya, berarti tidak ada kecepatan awal, jadi P di titik A itu sama dengan 0. Nah maka EK itu kan setengah mp kuadrat ya, maka EK di titik A sama dengan 0. Kemudian pada titik B, ini kan berada di dasar tanah ya, berarti ketinggian di titik B itu sama dengan 0 atau HB sama dengan 0. Maka energi potensial di titik B itu kan sama dengan MGH, maka EP di titik B sama dengan 0. Untuk menentukan kecepatan bola di dasar lantai, kita bisa menggunakan persamaan energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik A itu EKA plus EPA sama dengan EKB plus
EPB. Nah, untuk EKA tadi sama dengan 0, sedangkan EPB sama dengan 0. Kita bisa tuliskan EPA sama dengan EKB. Nah, di sini kan bola melakukan gerak translasi. Selain gerak translasi, bola juga menggelinding, yaitu melakukan gerak rotasi. Jadi, bisa kita tuliskan EPA sama dengan energi kinetik B translasi plus energi kinetik di B rotasi. Nah, EPA itu M kali G kali HA sama dengan, sedangkan EKB translasi adalah setengah M PB kuadrat plus, sedangkan EKB rotasi itu setengah I omega kuadrat. Nah, di sini kita bisa tuliskan kembali MGHA sama dengan setengah MPB kuadrat plus setengah I tadi, ini ya I-nya itu besarnya 2/5 MR kuadrat, sedangkan omega adalah Pi dibagi R dikuadratkan. Selanjutnya kita bisa tuliskan kembali MGHA sama dengan setengah MPB kuadrat plus, ya, ini R kuadrat yang di sini bisa kita coret dengan R kuadrat ini ya, yang di bawah kita coret. Nah, ini kan hasilnya setengah kali 2/5. Nah, setengah kali 2/5 itu sama aja dengan 2 dibagi 10 M Pi kuadrat. Pi di sini adalah Pi B ya. Jadi M Pi B kuadrat. Selanjutnya kita pindah ke sini ya. MGHA sama dengan setengah MPB kuadrat plus 2/10 MPB kuadrat. Nah, ini ada M di ruas kanan dan kiri yang sama, bisa kita coret ya. Jadi GHA sama dengan setengah PB kuadrat plus 2/10 PB kuadrat. Nah, setengah ditambah 2/10, kalau setengah ini itu sama aja dengan 5/10. Jadi 5/10 ditambah 2/10 ya, sama dengan 7/10 PB kuadrat. Nah, jadi PB kuadrat sama dengan 10/7 kali G kali H. Kita masukkan nilai G-nya 10, HA-nya 7. Nah, 7 ini dan ini kita bisa coret ya. Kemudian 10 kali 10 adalah 100. Jadi PB kuadrat sama dengan 100. Sedangkan PB sama dengan 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 10. Grafik berikut menunjukkan hubungan pertambahan panjang pegas X karena pengaruh sebuah gaya F dari suatu percobaan. Dapat disimpulkan bahwa konstanta pegas tersebut adalah, di sini kita lihat ini ada grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Ini F, ini X. Nah, kita tahu bahwa gaya adalah konstanta dikali dengan pertambahan panjang. Kalau yang ditanya konstanta, maka gaya dibagi dengan pertambahan panjang. Di sini kita pakai yang F-nya 20, sedangkan pertambahan panjangnya 2 cm. Jadi 20 Newton dibagi dengan 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter, sama dengan, ini kita pindahkan ke atas ya, 20 kali 10 pangkat 2 dibagi 2. Nah, hasilnya 20 dibagi 2 kan 10. 10 kali 10 pangkat 2 sama aja dengan 10 pangkat 3, yaitu
1000 Newton per meter. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.